Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bahasan investasi saham dan penilaian saham biasa. Untuk pembahasannya nanti kita ada sifat dasar saham, aspek-aspek saham, nilai saham, dividen, perpajakan, jenis dan penggunaan saham, strategi investasi, dan penilaian harga saham. Untuk sifat dasar saham, saham atau common stock menarik bagi investor karena berbagai alasan. Di antaranya untuk mendapatkan kekayaan besar atau capital gains dengan relatif cepat dan memberikan penghasilan berjalan atau current income berupa dividen. Sifat dasar investor saham adalah memberikan peran serta bagi investor dalam laba perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik residual dari perusahaan. Artinya, mereka berhak atas bagian penghasilan perusahaan hanya setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan memperoleh hasil investasi. Kemudian aspek-aspek saham. Saham merupakan suatu bentuk modal penyertaan atau equity capital atau bukti posisi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham yang dikenal sebagai emisi yang diperdagangkan secara umum atau publicly traded issue, yaitu saham yang tersedia bagi masyarakat umum dan dibeli serta dijual di pasar terbuka. Kemudian aspek yang lain adalah jenis emisi. Saham bisa dikeluarkan dengan berbagai cara, yaitu pertama penawaran umum atau biasa disebut public offering, di mana perusahaan emiten bekerja sama dengan underwriter melakukan penawaran sejumlah saham tertentu pada harga tertentu kepada masyarakat investor. Yang kedua adalah penawaran hak atau rights offering, di mana pemegang saham yang ada diberi hak pertama. Jadi yang sudah memegang saham itu diberi hak pertama untuk emisi baru dengan membeli saham baru secara proporsional dengan kepemilikannya di perusahaan saat itu. Saham penyertaan yang ditangguhkan atau deferred equity securities, di mana pemegang waran diberi hak untuk sejumlah saham tertentu. Sedang pemegang saham convertible diberi hak untuk menukarkannya dengan sejumlah saham biasa tertentu. Kemudian stock split. Itu perusahaan dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan mengumumkan bahwa setiap saham yang beredar dapat ditukarkan dengan sejumlah saham baru. Misalnya stok split 2 untuk 1, berarti 2 saham baru ditukar dengan 1 setiap saham lama. Kemudian treasury stock, saham yang telah dikeluarkan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan emiten. Dan ini biasanya disebut dengan saham treasury. Kemudian biaya transaksi. Biaya transaksi pembelian atau penjualan saham terdiri dari 2 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama adalah fee perantara, yang tergantung dari jumlah dan harga saham yang diperdagangkan. Rata-rata antara 1% sampai 3% dari transaksi. Yang kedua, fee transfer dan tax atau pajak yang dikenakan pada penjual sekuritas yang jumlahnya relatif kecil dibanding komisi broker. Kemudian keuntungan dan kerugian pemilikan saham. Untuk keuntungan atau kemanfaatan pemilikan saham antara lain peluang memperoleh hasil yang cukup besar berupa capital gain. Jadi capital gain ini adalah selisih antara harga saat membeli dengan harga saham dijual.
Jadi harga saham dijual itu lebih tinggi pada saat dibanding dengan saat membelinya dulu. Nah, selisih ini disebut dengan capital gain. Kemudian penghasilan berjalan dari pembayaran dividen. Ya. Jadi setiap tahunnya kita nanti akan mendapatkan dividen. Maka dividen ini merupakan penghasilan berjalan. Kemudian investasi saham cukup liquid dan mudah dipindah tangankan. Yang keempat, unit biaya saham biasanya cukup rendah. Sedangkan kelemahan pemilikan saham yaitu resikonya yang cukup tinggi. Jadi selain kita berharap mendapatkan return, jangan lupa bahwa saham dari investasi kita juga memiliki resiko. Kemudian sangat sulit menilai saham dan memilih saham yang berprestasi karena banyaknya unsur yang mempengaruhi perkiraan dan harapan tentang arah dari harga saham di masa depan. Penghasilan berjalan dari saham relatif rendah dibandingkan dengan bunga obligasi, sehingga dividen yield dari saham lebih rendah dari current yield dari obligasi. Selain keuntungan dan kelemahan atas pemilikan saham, seorang pemegang saham juga mempunyai hak suara, yaitu pemegang saham memiliki hak suara yang dapat ikut menentukan hal-hal yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Kemudian di awal mungkin sudah pernah kita singgung ya mengenai nilai saham. Itu dari sebuah saham itu mempunyai beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai par atau par value. Digunakan untuk menunjukkan nilai tertera atau state value atau nominal atau face value. Nilai ini sebenarnya tidak mengukur apa-apa kecuali untuk akuntansi yang semula menjadi dasar penilaian kewajiban hukum pemegang saham. Yang kedua ada nilai buku atau book value, menunjukkan besarnya penyertaan pemegang saham atau stakeholders equity di perusahaan. Yang ketiga ada nilai likuidasi, liquidation value, merupakan indikasi mengenai nilai lelang perusahaan bila terpaksa ditutup dan berhenti beroperasi. Yang keempat ada nilai pasar atau market value, harga pasar dari suatu emisi saham dan merupakan petunjuk bagaimana para pelaku pasar secara keseluruhan mengukur nilai dari saham itu. Yang kelima ada nilai investasi atau investment value, merupakan indikasi nilai yang diberikan oleh investor terhadap saham yang didasarkan atas perkiraan serta harapannya tentang perilaku hasil dan resiko dari suatu saham. Kemudian kita masuk pada dividen. Dividen merupakan salah satu dari dua sumber penghasilan bagi investor dari pemilikan saham. Bahkan sebagian investor, dividen merupakan sumber penting atau satu-satunya sumber penghasilan. Kebijaksanaan dividen reguler didasarkan atas pembayaran dalam rupiah tetap setiap periode. Tujuannya menjamin tingkat dividen yang teratur dan konsisten. Maksudnya memperbesar kepercayaan investor. Kemudian kebijaksanaan dividen ekstra, di mana perusahaan secara periodik mengumumkan dividen ekstra bila tingkat laba lebih tinggi dari normal dan perusahaan memiliki cadangan dana yang besar untuk membayar dividen. Kemudian ada kebijaksanaan payout ratio tetap yang menjaga agar persentase setiap rupiah dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai dapat konstan. Selain itu ada perpajakan. Pajak senantiasa merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam penghasilan dividen.
Jenis dan penggunaan saham. Yang pertama ada blue chips, saham yang tak tertandingi dalam mutu dan mempunyai pengalaman yang panjang dan stabil dalam laba dan dividen. Kemudian ada saham penghasilan atau income stock, saham yang memiliki pengalaman yang panjang dan berkelanjutan dalam pembayaran dividen di atas rata-rata secara reguler. Kemudian ada saham pertumbuhan atau growth stock, saham yang telah dan diharapkan terus mengalami laju pertumbuhan yang tinggi secara konsisten dalam operasi dan laba. Kemudian ada saham spekulatif atau speculative stock, saham yang menawarkan harapan bahwa harganya akan naik, dan saham cyclical atau cyclical stock, yaitu saham yang penghasilannya berhubungan erat dengan tingkat kegiatan usaha umum. Terakhir ada saham defensif atau defensive stock, yaitu saham yang harganya tetap stabil atau malahan meningkat bila kegiatan ekonomi menurun. Kemudian untuk strategi investasi, pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai 3 tujuan investasi utama, yaitu sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan prinsipal, sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham non-spekulatif lainnya. Kemudian untuk pemumpukan modal, berarti investor mengutamakan investasi jangka panjang, sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh capital gain atau saham penghasilan untuk mendapatkan dividen. Kemudian sebagai sumber penghasilan, berarti mereka akan mencari saham penghasilan yang bermutu baik dan hasil tinggi. Kemudian berbagai strategi investasi dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan investasi tersebut. Yang pertama, beli dan tahan atau buy and hold, dengan menempatkan uang pada wahana investasi yang aman dan melihatnya berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian penghasilan tinggi atau high income, di mana investor mengejar tingkat penghasilan berjalan yang tinggi dengan saham yang memberikan dividen yang terus meningkat di masa depan. Kemudian ada pertumbuhan jangka panjang yang bermutu atau quality long-term growth, yang mengejar capital gain sebagai sumber hasil yang utama. Dan keempat, ada manajemen saham agresif. Aggressive stock management merupakan strategi mencari penghasilan melalui manajemen portofolio dan diperdagangkan saham yang agresif untuk mendapatkan dividen dan capital gain. Kemudian ada spekulasi dan perdagangan jangka pendek atau speculation and short-term trading, menganut strategi yang spekulatif dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan capital gain dalam jangka pendek. Sedangkan penilaian harga saham, yaitu pertama laba per saham atau earning per share atau EPS, merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan atau return yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Semakin tinggi nilai EPS, tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Untuk menghitung EPS, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Kemudian menghitung price earning ratio, menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER dihitung dalam satuan kali, yaitu dengan membagi harga saham dibagi dengan EPS. Kemudian untuk menghitung nilai buku atau book value saham, itu menggambarkan perbandingan total modal atau ekuitas terhadap jumlah saham. Untuk menghitung book value,
yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Jadi kita harus mencari dulu nilai dari total ekuitas. Kemudian kita mencari nilai price to book value atau PBV. Itu menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan. Dan untuk mencari nilai PBV ini, kita membagi harga saham dengan nilai buku saham. Sedangkan dividend payout ratio atau DPR adalah persentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen cash kepada pemegang saham. Sedangkan ini adalah contoh dari lembar saham. Ini adalah contoh-contoh dari saham.